Oke teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan kerjanya, dan diberkahkan rezekinya. Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah seorang wanita yang rela diapain aja demi kelancaran misinya. Oke guys, nggak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Cerita kali ini diawali dari sebuah kantor. Selayaknya kantor yang terlihat, ya hanya orang-orang yang lagi kerja, dan ada kalanya mereka juga rapat. Enggak lama datang sebuah mobil Mini Cooper berhenti di depan kantor. Terlihat seorang cewek yang seksi bener turun dari mobil. Dia langsung masuk kantor, begitu ketemu orang dia langsung nanyain di mana ruangan si bos. Pas dikasih tahu di atas, si cewek langsung meluncur ke TKP. Para pekerja laki-laki yang ada di kantor kelihatan girang banget guys. Gimana nggak girang kalau ada cewek seseksi itu? Dan ternyata si cewek ini adalah orang yang mau dijadiin sekretaris baru di kantor tersebut. Begitu kelar omong-omongan sama si bos, dia pun langsung diantar sama sekretaris lamanya dan dikasih tahu apa-apa aja yang harus dikerjain. Dari mulai berkas-berkas yang harus dipelajarin sampai ngasih tahu tempat kalau mau buatin kopi buat si bos. Tibalah hari pertama buat si cewek ini kerja. Dia datang ke kantor sebelum yang lain pada datang. Dia nyempetin dulu buat bersih-bersih dan ngelapin ini dan itu. Pas mau nganterin kopi buat si bos, enggak sengaja dia nabrak dan numpahin kopi ke salah satu pekerja kantor yang ada di situ. Bukannya marah udah ketumpahan kopi, dia malah cengar-cengir guys. Mungkin karena yang nabrak cewek ya seksi kali ya. Jam pulang kerja pun tiba. Kelihatan si cewek yang mau pulang nyempetin dulu buat pamitan sama teman-teman kerjanya. Dan mereka pun bilang, si sekretaris baru ini bukan cuma seksi tapi juga sopan. Dan selang 1 jam kemudian si cewek ini malah balik ke kantor buat ngebawain makanan buat orang-orang yang pada kerja lembur. Semenjak si cewek itu ada, nggak tahu kenapa suasana kantor ceria banget guys. Kerja pun lancar dan hampir semua pekerjaan nggak pernah absen. Dan di malam harinya seperti biasa, kalau si cewek seksi ini pulang, pasti dia pamitan sama orang yang ada. Dan kali ini dia pamitan sama si bos. Tapi di jam setengah 11 malam dia malah balik lagi ke kantor dan lagi-lagi bawain makanan. Kalau yang kemarin pada anak buah, kali ini si bos yang dapat jatah makanannya. Keesokan harinya nggak sengaja si bos ngeliat anak buahnya dan si cewek lagi ngobrol-ngobrol santai dan kelihatan akrab banget. Tapi nggak tahu kenapa si bos yang lihat hal itu ngerasa kayak kesel gitu, mungkin cemburu kali guys ya. Keesokan harinya nggak ada angin nggak ada hujan, si bos masuk ke ruangan para pekerja anak buahnya terus bilang kalau nanti selesai kerja mau diajak ke bar buat ditraktir minum. Happy lah ya mereka, apalagi minumnya ditemenin sama cewek seksi. Begitu sampai di bar dan udah pada mulai miring nih, si cewek tiba-tiba pergi pamit buat pulang. Tanpa pikir panjang, si bos yang udah ngerasa ngeplay dikit-dikit langsung ngintilin si cewek. Modusnya ya pengen nganter pulang, memastikan selamat sampai ke rumah. Begitu sampai di rumah, nggak dinyana nggak diduga, si bos malah nembak si cewek. Si cewek ini bingung harus jawab apa, malah si bos ditawarin buat mampir masuk dulu ke rumah. Begitu sampai di dalam rumah, si bos malah ngelihat foto si cewek yang lagi sama cowok. Udah deh, si bos ngerasa hilang selera dan pamit pengen pulang aja. Tapi begitu sampai di luar rumah, si bos kayak berat banget buat ngelangkain kakinya keluar dari rumah itu. Si bos pun balik melihat si cewek itu ternyata masih berdiri di tempat yang sama.
Kagetnya si bos, si cewek ini malah ngasih kode nih sama si bos buat masuk lagi ke dalam. Si bos langsung pasang kuda-kuda dan wush, masuklah dia. Keesokan harinya si bos nampak seger banget nih. Gimana enggak, sekarang udah ada yang ngejatah dia, kapan dan dimanapun dia mau. Singkat cerita, ketika para pekerja pulang, ada salah satu pekerja yang balik lagi ke kantor karena ada barangnya yang ketinggalan. Begitu dia balik lagi ke kantor, dia ngedengar suara, lah kok masih ada orang, dan begitu dia intip, ternyata dia ngeliat si bos lagi sama sekretarisnya yang lagi main kuda-kudaan, guys. Akhirnya dia cerita nih sama temen masalah penampakan yang udah dia lihat. Ternyata dia juga sebenarnya naksir sama sekretaris baru itu. Temennya yang diceritain perihal hal itu malah cuma cengar-cengir aja. Malah dia bilang, udah umum lah kalau bos mainin sekretarisnya, apalagi seseksi sekretaris baru itu. Di malam harinya, di jam lembur, terlihat si cewek lagi nunggang-nungging di mesin fotokopi. Nggak lama ada salah satu pekerja yang masuk ke ruangan itu. Karena si pekerja itu udah pernah ngelihat kelakuannya, tanpa basa-basi dia juga minta jatah nih. Dan si ceweknya juga mau lagi. Bener-bener ini perempuan. Singkat cerita, kantor mereka kali ini kena masalah. Semua proyek yang udah dikerjakan semuanya gagal, dan kantor pun mengalami kerugian besar-besaran. Di tengah-tengah kepusingan mereka, disinilah si sekretaris baru itu beraksi. Dia mengusulkan buat ngasih semua keuangan kantor ke tangan dia. Dengan alasan, dia berjanji akan membantu dengan cara cari bos besar untuk bisa diajak kerjasama. Dan dengan adanya dia memegang keuangan, akan lebih mudah untuk menegosiasi masalah uang bila ada bos lain yang ingin diajak kerjasama. Karena si bos udah ngerasa dapat jatah berkali-kali, jadi dia mikir kalau si cewek ini bakal bener-bener mau ngebantuin dia. Akhirnya dipercayakanlah semua aset perusahaan ke tangan sekretaris itu. Keesokan harinya, begitu kagetnya orang seisi kantor begitu tahu semua uang dan aset nggak bisa diakses. Si bos pun langsung nelpon sekretaris yang di saat waktu itu memang nggak kelihatan masuk kantor, tapi nomornya udah nggak bisa dihubungin. Sampai-sampai akhirnya disamperin lah ke rumah si cewek itu, tapi ternyata yang keluar dari rumah itu malah orang lain. Dia bilang kalau si cewek itu udah pindah dan udah ngejual rumahnya sama dia. Si bos pun langsung pulang dengan badan yang lemes, guys. Singkat cerita, akhirnya si cewek ini pun terlihat bagi-bagi hasil atas usahanya yang udah nipu si bos. Dan ternyata malah salah satu anak buah si bos dan mantan sekretaris lama ikut andil dalam penipuan ini. Jadi pelajaran buat kita ya guys, agar selalu berhati-hati, kenal siapapun juga, dan jangan mudah terlena pada kenikmatan dunia. Oke guys, sampai di sini dulu cerita kali ini. Jangan lupa untuk di-subscribe ya guys. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.